Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesmawati dengan ujung NIM 006. Saya mahasiswi dari IAIN Kendari, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah akuntansi biaya, mulai dari kelompok 7 sampai dengan kelompok 14. Langsung saja kita masuk pada kelompok 7 dengan materi Joint Product and Byproduct. Lanjut pada materi Joint Product and Byproduct. Joint Product atau produk gabungan adalah dua atau lebih produk yang dihasilkan secara bersamaan melalui proses produksi yang sama dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Proses ini biasanya terjadi di tahap awal dengan mengolah bahan baku menjadi produk yang berbeda. Selanjutnya yaitu byproduct atau produk sampingan. Produk tambahan ini dihasilkan melalui proses produksi utama, namun memiliki nilai ekonomi yang lebih kecil dibandingkan dengan produk utamanya. Produk sampingan ini biasanya tidak menjadi fokus utama dalam proses produksi, namun dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Lanjut pada materi selanjutnya yaitu just in time. Just in time adalah suatu filosofi manajemen dan sistem produksi yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan, yang dimana ini dapat meningkatkan efisiensi dengan memproduksi barang hanya pada saat dibutuhkan dalam jumlah yang diperlukan. Tujuan dari just in time ini sendiri untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, responsif, dan juga berkualitas tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasaran. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan juga kepuasan pelanggan. Baik, materi selanjutnya yaitu material controlling atau pengendalian material. Ini adalah proses manajemen yang bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan penggunaan, penyimpanan, dan pengadaan bahan baku dalam suatu organisasi atau perusahaan. Proses ini sangat penting dalam manajemen rantai pasokan dan produksi karena bahan baku merupakan salah satu komponen utama dalam proses produksi. Dengan menerapkan praktik pengendalian material yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memastikan kualitas produk yang lebih baik. Materi selanjutnya yaitu labor controlling. Labor controlling adalah proses manajemen yang dimana ini untuk mengawasi, mengendalikan, dan mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Nah, tujuan utama dari labor controlling ini adalah untuk memastikan bahwa biaya tenaga kerja dikelola dengan efisien dan efektif sehingga dapat mencapai tujuan produksi dan profitabilitas perusahaan. Nah, proses labor controlling itu yang pertama yaitu perencanaan anggaran tenaga kerja. Yang kedua itu pengukuran atau pemantauan. Yang ketiga analisis varians. Yang keempat pelaporan. Dan yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan. Materi selanjutnya yaitu factory overhead controlling. Factory overhead controlling adalah proses pengelolaan dan pengendalian biaya overhead pabrik dalam suatu organisasi atau perusahaan. Biaya overhead pabrik ini mencakup semua biaya yang tidak dapat langsung diatribusikan ke produk tertentu, tetapi diperlukan untuk mendukung proses produksi. Ini termasuk biaya seperti sewa pabrik, utilitas, gaji karyawan, non-produksi, pemeliharaan mesin, dan bahan habis pakai. Nah, manajemen biaya overhead pabrik ini meliputi pengendalian biaya, peningkatan efisiensi, perencanaan anggaran, pengukuran kinerja, dan juga analisis varians untuk memastikan profitabilitas. Nah, materi selanjutnya yaitu deimplementasi biaya overhead pabrik. Deimplementasi biaya overhead pabrik ini adalah proses pengurangan atau penghapusan biaya yang tidak diperlukan dalam operasional pabrik. Nah, dalam konteks akuntansi biaya, deimplementasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan. Nah, apa sih pentingnya deimplementasi biaya ini? Nah, deimplementasi biaya ini penting untuk mengendalikan biaya, menentukan harga jual, dan juga penting dalam proses pengambilan keputusan. Nah,
Materi selanjutnya yaitu penetapan biaya standar dan analisis varians. Nah, dua konsep penting ini dalam akuntansi digunakan untuk mengendalikan biaya dalam suatu organisasi. Nah, analisis varians ini adalah proses membandingkan biaya aktual yang terjadi dalam biaya standar yang telah ditetapkan. Apa sih hubungan penetapan biaya standar dan analisis varians? Nah, hubungan antara penetapan biaya standar dan analisis varians yaitu yang pertama sebagai dasar untuk evaluasi, di mana biaya standar ini memberikan dasar untuk analisis varians. Tanpa biaya standar, tidak mungkin untuk mengevaluasi kinerja biaya secara efektif. Yang kedua yaitu umpan balik untuk perbaikan, yang dimana hasil dari analisis varians ini memberikan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki proses penetapan biaya standar di masa depan. Nah, materi selanjutnya atau materi terakhir yaitu analisis biaya pemasaran. Analisis biaya pemasaran adalah proses evaluasi dan pengelolaan biaya yang terkait dengan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, tujuan dari analisis ini untuk memahami efektivitas pengeluaran pemasaran, mengidentifikasi area di mana biaya dapat dikurangi, dan meningkatkan pengembalian investasi atau ROI (Return on Investment) dari kegiatan pemasaran. Nah, dengan menerapkan analisis biaya pemasaran yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan mencapai hasil yang lebih baik dari kegiatan pemasaran mereka. Nah, analisis biaya pemasaran ini sangat penting untuk mengendalikan anggaran, meningkatkan efektivitas, pengambilan keputusan yang strategis, dan juga mengidentifikasi tren yang baik. Nah, usai sudah pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.